Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan perkembangan kasus donasi Agus yang nilainya mencapai 1,5 miliar. Ini ada keterangan terbaru atau konferensi pers dari kuasa hukumnya Novi yang ini sepertinya menjadi multi-interpretasi di sebagian masyarakat. Ada yang bilang bahwa Novi ini hari Jumat nanti pada saat dia mengatakan akan mengundang tim dari Agus termasuk kuasa hukumnya untuk hadir berdiskusi, sebagian masyarakat beranggapan bahwa Novi akan memberikan uang 1,3 miliar kurang sekitar hampir 5 juta karena itu yang di Yayasan Novi sekarang ini yang katanya itu akan langsung diberikan ke Agus. Tapi ada juga sebagian netizen yang berkata bahwa nggak gitu maksudnya. Maksudnya dari statement kuasa hukumnya Novi ini mengatakan bahwa nanti di hari Jumat pada saat mereka mengundang kuasa hukumnya Agus untuk berdiskusi bukan tentang penyerahan uangnya tetapi adalah kesepakatan karena Novi mengatakan dengan tegas ini adalah amanah dari para donatur. Nanti Novi akan membantu untuk melakukan pengecekan, akomodasi, pengecekan dan juga pemantauan. Uang tersebut hanya digunakan sebagai pengobatan. Coba kita pahami, ada beberapa kuasa hukum dari Novi yang berbicara dan menurut aku ini sepertinya adalah strategi kalau aku tangkap. Strategi yang dipakai dari timnya Novi karena agar kata-katanya nanti ini tidak menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Makanya dibuatnya mengambang. Tapi kita coba simak dulu apakah maksudnya seperti itu atau tidak. Yang pertama adalah dari salah satu kuasa hukumnya Novi yang mengatakan bahwa maksudnya itu nggak seperti itu. Maksudnya itu hari Jumat nanti hanya ketemuan dulu, bukan memberikan uang 1,3 miliar rupiah tersebut kepada pihaknya Agus, teman-teman. Sudah diundang dari pihak Renovi, dari pihak kuasa hukumnya, sudah mengundang saudara Agus bersama dengan kuasa hukumnya untuk hadir. Jadi kalau dibilang bahwasanya mau menyerahkan, enggak, nanti tunggu di sana. Bagaimana hasil mediasinya, kita tunggu aja, kita serahkan ke pihak Renovi langsung. Gitu. Oke. Jadi clear untuk bagian ini, interpretasinya tuh bukan menyerahkan uangnya tersebut, karena aku lihat sebagian netizen kesannya bahwa agak kecewa gitu dengan Novi. Kenapa Teh Novi langsung aja menyerahkan begitu? Padahal aku tangkap sih nggak seperti itu. Yang dimaksudkan adalah hari Jumat nanti mau ketemuan, tetap yang akan mengkontrol semua uang-uangnya dari donatur tersebut adalah dari pihak Yayasan Novi. Kita coba dengarkan dulu dari salah satu kuasa hukum Novi yang memberikan statement terkait undangan kepada tim kuasa hukum Agus untuk bermediasi pada Jumat nanti, teman-teman. Untuk menyerahkan uang kepada Agus. Loh, dari awal memang uang Agus itu kalau diserahkan sesuai dengan apa namanya peruntukannya biaya pengobatan memang diperuntukkan seperti itu. Nah, wartawan tanya, ini penyerahan uang Agus ya? Kemudian dijawabnya, ini memang dari awal uangnya Agus, tetapi memang kita hanya mengatur untuk peruntukannya aja. Nah, maksudnya adalah peruntukannya kan buat berobat, bukan buat bayar hutang dari keluarganya Wawa yang ditransfer senilai 95 jutaan rupiah tersebut, atau untuk ngebayar sekolah anaknya Wawa, kan bukan itu tujuannya. Lebih contoh spesifiknya adalah seperti itu. Lanjut lagi. Kenapa? Yang sudah dikasih ke Agus. Kita uang donatur lagi dong. Ya tapi kan donatur sempat kecewa kemarin. Ya namanya orang kecewa boleh-boleh aja lah. Tapi kan nantinya kita bisa selesaikan permasalahannya dengan bijak, ya, kepala dingin, ya, hati yang bersih, tidak ada kepentingan apapun selain dari bagaimana menyelesaikan dana donasi ini tepat guna untuk pengobatannya Mas Agus. Gitu. Oke, tepat guna untuk pengobatannya Mas Agus, itu poin yang pertama. Ya. Thank you. Nah, terus ada beberapa hal yang bisa ditafsirkan, teman-teman. Kesannya adalah sebagian orang itu berpendapat, wah kayaknya ini blunder ini keterangannya. Ngerasa bahwa apakah dari tim kuasa hukumnya Novi, ini kan secara logika hukum ya teman-teman ya, karena kan Novi sudah dilaporkan. Apakah ini sebuah indikasi bahwa tim kuasa hukumnya Novi memang melihat ada celah kayak akan kekalahan gitu loh. Novi di sini ada kemungkinan Novi akan menjadi tersangka karena dia mengatakan kuasa hukumnya ini memang dari awal uangnya Agus gitu, tapi kita hanya meluruskan untuk khusus untuk pengobatannya aja. Nah, ada satu hal yang aku cium memang aroma
karena ada sejumlah keterangan kuasa hukum yang misalnya adalah Hotman Paris ataupun juga yang lainnya yang mengatakan bahwa kalau secara hukum uang tersebut memang adalah miliknya Agus karena sudah ditransfer ke Agus. Tetapi ada juga nih yang mengatakan, bisakah Agus nanti dikenakan pasal misalnya adalah kayak penyalahgunaan uang donasi atau penyelewengan? Ya itu agak berat juga sih aku lihatnya di arah sana teman-teman. Memang bagian ini adalah bagian yang blunder, tapi menurut aku pada saat kuasa hukumnya Novi ini ngebuatnya mengambang karena ada strategi-strategi yang sedang dilakukan. Kayaknya ini strategi yang memang nggak semuanya cocok ya sama, kan ada banyak ya kuasa hukumnya Novi, ada yang mungkin yang kuasa hukum yang inti, yang ngebahas di fokus untuk hukumnya, ada kuasa hukum yang memang diizinkan untuk memberikan statement-statement di media. Kayaknya mereka memang satu sama lain tidak sinkron satu sama lainnya. Ada kuasa hukum lain yang bilang bahwa saya kurang setuju kalau dia Novi harus duduk bareng sama timnya Agus untuk menyelesaikan secara perdamaian. Saya maunya sih katanya harus langsung sampai ke proses hukum. Nah, tetapi di sisi lain, kuasa hukumnya Novi yang lain sepertinya berpikiran kalau aku tangkap di sini, memang ada potensi Novi bisa aja nih menjadi tersangka kalau laporannya tidak segera dicabut. Ya, tapi itu adalah dua hal yang sedang menjadi kayak pro dan kontra juga di masyarakat. Undangan untuk kuasa hukum Agus untuk datang hari Jumat nanti itu juga akan disaksikan oleh media. Jadi media juga boleh meliput, boleh menyiarkan secara langsung bagaimana isi perundingan yang akan dilakukan hari Jumat nanti. Kita bicarakan semuanya. Kami juga sudah menyiapkan, menurut tim kuasa hukumnya Novi, mutasi rekening yayasan yang bisa dicek gitu. Dan perlu diingatkan, di yayasan tersebut yang buka open donasi bukan cuma untuk Agus, tapi ada beberapa open donasi lainnya. Tetapi kalau untuk open donasi yang khusus buat Agus, itu sudah berhenti karena dari yayasannya Novi ataupun juga dari Densu ya, rekeningnya Agus itu sudah tidak lagi dicantumkan, baik di Instagram, di YouTube, ataupun juga di media platform lainnya. Terus, yayasan itu memang adalah yang punya mandat untuk mengelola uang donasi 1,5 miliar tersebut. Pengobatan Agus sekarang itu yang dilakukan dengan tim kuasa hukumnya, sebenarnya menurut Gary, salah satu pengurus yayasannya Novi, sudah dilakukan prosesnya oleh kami gitu. Tapi entah apa yang terjadi sama dia, sepertinya proses yang telah dilakukan dengan tim yayasannya kesannya diabaikan. Walaupun mereka sekarang melakukan perawatan di rumah sakit yang berbeda, kalau menurut Agus, walaupun rumah sakitnya berbeda, tapi tetap kok dokternya dokter yang sama. Nah, yang menariknya adalah uang di yayasannya Novi untuk Agus tersebut yang awalnya ditransfer balik oleh timnya Agus kan, oleh Agus dan juga istrinya, senilai 1,3 miliar rupiah dan sekarang itu berkurang nggak nyampe 5 juta rupiah. Artinya total pengeluarannya Agus ini cukup gede juga ya. Itu sudah lebih dari 200 jutaan rupiah. Kenapa bisa sampai angka 200 jutaan rupiah? Karena kan total sumbangan donasi para donatur itu kan hampir 1,5 miliar. Dan artinya kalau Novi megang 1,3, artinya kan hampir 200 jutanya berarti sama Agus dong. Padahal kalian tahu juga sebelumnya juga Agus mendapatkan bantuan dari Yayasan Novi 35 juta. Dari uang pribadinya Densu mungkin sekian belas atau puluh juta. Ditambah lagi dengan bantuan dari kuasa hukumnya mereka juga berapa juta. Ditambah lagi dengan open donasi di tempat lain yang dikatakan Novi itu juga ada sekian gitu loh. Jadi Agus sudah termasuk banyak ya biayanya keluar 200-an jutaan rupiah. Padahal sampai saat ini itu tidak ada tindakan yang secara nyata yang membutuhkan uang besar untuk melakukan kayak operasi mata dan sebagainya kan belum ada. Bahkan beberapa minggu yang lalu, sampai mungkin beberapa hari yang lalu, Agus masih menggunakan biaya dari BPJS yang artinya adalah gratis. Paling biaya-biaya perintilan buat berangkat ke sana, bayar taksi dan sebagainya, itu kan nilainya paling hanya ratusan ribu rupiah aja gitu ya. Tapi kok ini sudah habis 200 jutaan? Apa yang terjadi? Apakah beneran itu habis untuk kebutuhannya Agus atau untuk yang lain-lain? Ataukah sebenarnya uangnya masih ada tapi dimodusin sama Agus? Ya udahlah ambil aja uang tersebut. Apakah mengarah ke sana juga? Bahkan kalian juga tahu dari
Krisnamurti, Agus pun baru aja mendapatkan bantuan lagi ya setelah kemarin dapat 10 jutaan yang dalam bentuk $700 tersebut, Agus juga mendapatkan 50 juta rupiah lagi loh. Itu kan banyak banget ya uangnya Agus loh. Aku nggak, ya ini tidak bermaksud untuk hitung-hitungan ya, secara hitung-hitungan matematika gitu ya. Kalau Agus masih tidak menghadapi musibah ini yang dia hadapi, kayaknya dia nggak bakal jadi miliuner juga sih. Dan sekarang dia sudah jadi miliuner ya. Dan sampai sekarang apakah kejelasannya uang 1,3 miliar tersebut akan diberikan secara utuh buat Agus ataukah hanya untuk pengobatannya aja? Kalau aku boleh prediksi teman-teman, setelah aku lihat wawancara dan juga press conference dari tim kuasa hukumnya Novi, aku tangkap di sini adalah maunya Novi uang tersebut memang semuanya buat Agus, tetapi harus ada pertanggungjawabannya mau dipakai buat apa aja, operasi A, B, C, dan D. Bahkan Novi juga berbicara di salah satu siaran langsungnya ya, yang banyak di re-upload di TikTok, bahwa sebenarnya untuk biaya Mas Agus ya, untuk operasi mata, terus juga kelopak mata ya, atau kan kelopak mata, terus juga dibuat macam-macam, itu katanya bisa lebih dari 1 miliar loh sebenarnya. Makanya aku lihat di sini ada kecenderungan bahwa kenapa Novi kesannya mau menyerahkan semua itu, apakah ada indikasi Novi sudah melakukan pengecekan dengan pihak rumah sakit bahwa sebenarnya uang yang akan dihabiskan Agus nanti untuk melakukan operasi sampai selesai kurang lebih 1 miliaran juga. Makanya Novi ya sudahlah serahkan aja gitu, karena memang sudah mengarah ke sana juga, bakal habis ke sana semua, dan dipikirnya bakal banyak sisa uang dari pengobatan tersebut, ternyata hitung-hitungannya kayaknya nggak terlalu banyak. Apakah itu strategi yang dipakai oleh timnya Novi atau enggak? Ini akan segera kita ketahui nanti seperti apa kelanjutannya teman-teman. Dan untuk pengobatan ke Singapura, sepertinya menurut aku itu hanyalah isapan jempol belaka ya. Kayaknya ini mungkin akan ke Singapura, tetapi kayaknya nggak mungkin ya. Agak kecil banget kemungkinannya kalau menggunakan uang yang dari donasinya kuasa hukumnya Agus yang 50 juta rupiah tersebut atau 100 juta. Karena kan nggak cukup lah kalau untuk uang segitu. Tapi kalau mungkin dengan 1,3 miliar, aku rasa itu sangat cukup sekali buat ke Singapura. Gitu. Sementara itu bisa aku update mengenai drama ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Asmara. Sampai jumpa.